Selamat pagi semuanya, masih tetap dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran daringnya. Kali ini kita masih tetap dalam teks eksposisi, namun dari materi yang berbeda, yaitu unsur kebahasaan teks eksposisi. Untuk pembelajaran kali ini, yang diharapkan dari kita adalah kita mampu memahami apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya unsur-unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah pronomina atau biasa disebut juga dengan kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pronomina atau kata ganti persona dan pronomina non persona. Kalau dikatakan persona itu berarti adalah kata ganti orang, sementara kalau non persona itu adalah kata ganti yang bukan orang. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Kalau dikatakan persona tunggal berarti satu orang. Contohnya itu ada ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Dan juga ada persona jamak atau lebih dari satu orang. Contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Nah, itu dia. Itu adalah persona. Yang kedua, yang non persona atau bukan orang, yaitu kata ganti untuk menunjuk atau disebut juga pronomina penunjuk. Contohnya ini, itu, sini, situ, sana. Dan ada juga pronomina penanya untuk menanyakan sesuatu, apa, mana, dan siapa. Nah, itulah pronomina atau kata ganti. Yang kedua itu ada nomina atau biasa disebut dengan kata benda, yaitu sebuah kata yang menyatakan sebuah benda. Nah, ini semua benda itu termasuk pada kata benda, termasuk nama kita sendiri ya. Nama kamu itu adalah kata benda. Jadi jangan katakan atau kamu menolak bahwa namamu itu adalah kata benda, karena itu menyatakan benda, yaitu benda hidup. Nah, itu dia. Nomina itu adalah kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Nyata itu disebut dengan konkret ya, bisa kita lihat atau tidak. Nah, itu dia. Dalam kalimat biasanya berkedudukan sebagai subjek. Contoh-contoh ini, yang pertama itu gambar, meja, rumah, pisau, dan teknologi. Itu adalah nomina yang konkret atau yang nyata. Lalu apa nomina yang abstrak atau yang tidak nyata, yang tidak bisa kita lihat? Contohnya apa? Kekayaan. Nah, itu adalah kata benda. Nah, itu dia. Kebahagiaan, kegembiraan, kesedihan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk yang ketiga, ada verba atau disebut juga dengan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang mengandung makna dasar perbuatan, ada proses atau keadaan yang pastinya bukan kata sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Predikat itu adalah apa yang dilakukan oleh subjek. Subjek pelaku, maka predikat adalah apa yang dia lakukan. Verba itu dibagi dua, yaitu verba dasar dan verba turunan. Verba dasar itu adalah verba yang belum mengalami proses morfologis atau belum mengalami proses perubahan kalimat atau perubahan kata. Yaitu morfologis itu terbagi tiga, ada afiksasi, ada reduplikasi, ada juga komposisi. Nah, itu afiksasi itu adalah afiks atau disebut dengan imbuhan. Imbuhan me, ber, ter, se, dan lain sebagainya. Jadi belum terkena afiks. Nah, itu verba dasar. Belum ada reduplikasi. Reduplikasi itu adalah kata ulang. Nah, jadi belum terkena kata ulang. Komposisi apa? Belum masuk atau belum memiliki gabungan. Nah, itu dia.
belum memiliki gabungan antara afiks dan reduplikasi. Nah, contohnya ada mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah verba dasar. Kenapa? Karena verba ini atau kata kerja ini belum ada diselipkan afiksnya, belum ada imbuhannya, belum diberi kata ulang. Nah, itu dia. Yang kedua, ada verba turunan. Verba turunan ini adalah verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar. Nah, itu seperti yang dibilang tadi, ada proses afiksasinya, ada reduplikasinya, dan juga ada komposisi atau gabungannya. Contohnya ini melebur, berasal dari kata dasar lebur. Nah, itu dia, verba dasar lebur, dikasih imbuhan me menjadi melebur. Mendarat berasal dari kata darat, berlayar berasal dari kata layar, memukul-mukul berasal dari kata pukul, makan-makan berasal dari kata makan, mempertanggungjawabkan berasal dari kata tanggung jawab. Nah, itulah dia tentang verba. Yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah adjektiva atau kata sifat. Kata sifat ini adalah kata yang menyatakan sifat sebuah benda atau orang, juga bisa binatang. Nah, contohnya cantik. Siapa yang cantik? Iya, seorang wanita pastinya. Gagah, seorang pria. Indah, bisa bunga. Lunak, bisa sebuah benda yang lunak atau lembek. Lebar, bisa lapangan. Luas, bisa tanah. Negatif, positif, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sifat-sifat sebuah benda, baik itu benda hidup maupun benda mati. Selanjutnya, yang kelima, itu ada konjungsi atau disebut juga dengan kata penghubung. Kata penghubung ini adalah untuk memperkuat argumentasi atau pendapat dalam teks eksposisi. Jenis konjungsi digunakan untuk menggabungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, sehingga kalimat yang tadinya berbeda menjadi satu kesatuan. Nah, bisa juga untuk mengkombinasikan jenis-jenis konjungsi dalam satu teks, sehingga terciptalah keharmonisan makna atau struktur dalam teks eksposisi tersebut. Beberapa jenis konjungsi dan contohnya bisa kita lihat di sini, ada 13, mulai dari konjungsi waktu, gabungan, pembatasan, tujuan, persyaratan, perincian, sebab akibat, pertentangan, pilihan, penegasan, penjelasan, perbandingan, dan penyimpulan. Nah, ini adalah jenis-jenis konjungsinya. Bisa kita lihat bersama itu jenis-jenis konjungsinya yang ada pada masing-masing jenisnya. Kita lihat. Baik, itulah pembahasan kita untuk hari ini. Kelima jenis unsur kebahasaan dalam teks eksposisi tadi sudah mewakili kelengkapan dari unsur kebahasaan teks eksposisi. Sekarang kita lihat penugasan apa yang harus kamu selesaikan. Sudah dikirimkan bersama tugas kelas ini dalam bentuk Microsoft Word, maka nanti kamu download dulu teksnya atau file yang ada dalam Google Classroom. Lalu yang kedua, kamu kerjakan nanti soal tersebut yang ada dalam file. Nah, jadi sudah ada soal nanti di bagian bawah teks. Yang ketiga, kamu kumpulkan atau kamu kirimkan kembali dalam bentuk Microsoft Word dengan cara mengetikkan jawaban yang sudah kamu kerjakan. Begitu dia untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam pembelajaran daringnya ya.
Jangan sampai pembelajaran ini membuat kamu jenuh atau bosan. Tetap ambil hikmah dalam setiap kejadian. Selamat pagi untuk kita semua, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.